hari ini. Ahlan wa sahlan. Saatnya kita masuk ke dalam bab yang kedua dari dua bab terbesar di dalam ilmu mantik, yaitu bab tasdiqat. Bab tasdiqat. Yang mana tasdiqat sudah kita ketahui ada dua bagian besar juga, yaitu mabadi at-tasdiqat dengan maqasid tasdiqat. Mabadi uha apa namanya? Qadaya. Di dalam bab al-qadaya wa ahkamuha. Sedangkan maqasid tasdiqat al-qiyas. Nah, kenapa kita mengawalkan mabadi dibandingkan maqasidnya? Kenapa kita mengawalkan qadaya dibanding qiyas? Qadaya. Nah, sebab taqaddumnya nah, bittabah. Nah, ailil hajah. Karena untuk bisa memahami qiyas, maka kita tertuntut untuk memahami qadaya. Tapi kalau kita sudah memahami qadaya, belum tentu kita kemudian paham qiyas. Nah, sehingga dari satu sisi saja. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa lafzu ada kalanya mawdu', ada kalanya ghayr mawdu', ada kalanya musta'mal, ghayr musta'mal. Dan ada kalanya dalam pembagian kita langsung ke mufrad, kemudian murakkab. Kemudian yang mufrad ini ada kalanya juz'i, kulli. Nah, kulli ada kalanya zati, aradi. Nah, zati ada kalanya jins, naw. Ala ahadil qawli, ahadil aqwal salata yang sudah kita jelaskan. Maksudnya ada tiga kan? Naw itu zati atau aradi atau keluar dari zati aradi. Kalau aradi adalah khasah dan arad. Jika dikatakan arad maka maksudnya adalah arad. Nah, ini semuanya sudah kita jelaskan. Yang mana ini termasuk mabadi dari tasawurat, mabadi dari ta'rif, mabadi dari ta'rif. Ini mabadi tasawurat di dalam bab tasawurat. Kemudian murakkab, di sini ada yang tam, ada yang naqis. Murakkab tam adalah yang yahsunus sukut alaihi. Sedangkan yang naqis yahsunus sukut alaihi. Malah yahsunus sukut alaihi. Yang yahsun sukut alaihi ada dua, apa saja? Mawad dan insya. Nah, kemudian yang malah yahsun sukut alaihi takhidi sama ghairu takhid. Takhidi, Ghairu takhid. yang takhidi ada apa? Wasfi sama idhofi. Menurut takhidi pada saat itu kita telah menjelaskan bahwa ghairu takhidi sama sekali tidak kita bahas. Yang idhofi sama wasfi itu nanti akan kita gunakan di dalam bab tasawurat dan sudah kita gunakan. Karena wasfi nanti prakteknya sama idhofi itu ada di dalam ta'rif. Karena ta'rif itu ada yang sifat, ada yang wasfi, ta'rif ada yang idhofi. Misal ta'rifnya mantik ilmun terus ilmun ta'simu. Berarti kan mausuf sama sifahnya. Mausuf sama ta'simu. Mura'atuha berarti mudhaf sama mudhaf ilaih. Mura'atuha adh-dhihna 'anil khata'i fil fikri ila akhirih. Nah, jadi di dalam tarif ada kalanya wasfi, ada kalanya idhofi. Kita gunakan di dalam bab tasawurat. Kemudian yang insya itu tidak menjadi pembahasan kita di dalam tasdiqat. Kalau dia dimasukkan tapi tidak dipelajari. Kalau dia dimasukkan tapi tidak dipelajari. Kalau dia dimasukkan di dalam tasawurat. Ini tasawurat.
Sedangkan khobar inilah yang kemudian menjadi pembahasan kita. Khobar inilah bab tasdiqah. Ini bab tasdiqah yaitu khobar. Sedangkan yang sisanya ini dibahasnya dalam bab tasawurat. Jadi begini rentetannya. Bab tasawurat membahas 5 ini, sedangkan bab tasdiqah membahas khobar. Sisanya tidak dibahas. Gitu ya. Kalau mau dibahas insya dimasukkan ke bab tasawurat. Kalau mau dibahas wasfi sama idhafi dimasukkan ke dalam tasawurat. Bahkan kalau baru takyid mau dibahas juga dimasukkan dalam tasawurat. Nah, berarti sekarang ranah kita ada di sini. Yang khobar. Khobar sendiri definisinya adalah apa? Mahtamala sidqa wal kadhib. Mahtamala Sidqa wal kadhib lidatihi. Nah, mahtamala sidqa wal kadhib lidatihi. Sedangkan insya adalah ma la yahtamil sidqa wal kadhib lidatihi. Nah, sesuatu yang mak di sini maksudnya adalah qaulun. Nah, qaulun ihtamala sidqa wal kadhib. Qaulun di dalam istilah mantiq itu adalah murakkab. Baik qaul atau murakkab ini masuk juga di dalamnya ma'qul dengan malfuz. Pokoknya sesuatu yang ihtamal sidqa wal kadhib li dzatihi baik ma'qul maupun malfuz itu namanya khobar. Itu namanya khobar. Nama lainnya adalah qadiyah. Disebut qadiyah. Apa maksudnya ma'qul sama malfuz? Saya mengatakan bahwa ini adalah spidol. Ini adalah spidol, berarti malfuz. Kalau saya tidak mengatakannya tapi saya hanya memikirkannya di otak, maqul. Namanya khobar yang ma'qul. Dia adalah qaulun yang ma'qul. Dia tetap dikatakan khobar juga. Dia tetap dikatakan qadiyah juga. Qaul juga seperti itu. Karena qaul begitu sehingga khobar juga begitu. Nah, gitu ya. Berarti nanti kita akan memahami bahwa qaul atau murakkab atau yang masuk di dalamnya, karena ini kan masuk di dalam qaul dan murakkab. Qaul atau murakkab ma ihtamala sidqa wal kadhib li dzatihi. Sehingga khobar itu di dalam istilah manatiqah itu tidak harus diucapkan. Diucapkan khobar hanya di akal pun khobar. Sehingga nanti ketika menyusun khobar dan khobar berarti menyusun qadiyah pertama, qadiyah kedua, kemudian menghasilkan natijah, itu tidak harus dilafadzkan. Kita bisa membuat qiyas itu dalam otak kita. Gitu. Makanya sejak awal kita mengatakan bahwa pembahasan kita di dalam mantik itu sebetulnya bukan lafaz, tapi apa yang ada dalam otak kita. Gitu. Sedang lafaz kita ini hanya menunjukkan apa yang ada dalam otak kita untuk memahamkan kepada orang lain. Gitu, untuk bisa dipelajari, dibahas. Karena kalau tidak begitu, maka kita akan kesulitan untuk membahas apa yang ada dalam otak kita. Sehingga apa yang terjadi dalam otak kita yaitu berupa qadiyah pertama, qadiyah kedua disusun kemudian menjadi natijah qadiyah yang berikutnya. Nah, itu kemudian dibahas. Oh, yang pertama namanya kadza. Yang pertama namanya kadza di dalam bahasa kita, dan di dalam dunia bahasa. Gitu ya. Nah, di sini katakan bahwa ma waqi'atun ala qaul. Qaul itu maksudnya ini kalau di dalam nahwu qaul itu bukan murakkab. Qaul itu berbeda dengan yang murakkab. Nanti ada pembahasan sendiri dalam nahwu. Nah, sedangkan di dalam mantiq qaul ketika dikatakan qaul maksudnya adalah yang murakkab saja. Murakkab saja. Karena di dalam nahwu qaul itu bisa bukan murakkab. Tapi kalau di dalam mantiq qaul itu hanya yang murakkab saja. Baik yang ma'qul maupun yang malfuz. Bas sampai sini. Tapi ternyata belum selesai murakkab saja. Murakkab karena murakkab itu ada yang tam, ada yang naqis. Nah, murakkab yang bagaimana? Khobar itu murakkab yang ihtamala sidqa wal kadhib li dzatihi. Nah, kalau mau dilengkapi maka murakkab yang tam gitu ya. Murakkabun tamun. Kemudian ihtamala sidqa wal kadhib li dzatihi. Tapi para ulama mencukupkan dengan murakkabun ihtamala sidqa wal kadhib li dzatihi. Kalau murakkab ihtamal sidqa wal kadhib li dzatihi maka dia disebut dengan khobar. Nah, sampai sini yang ditanyakan. Alhamdulillah. Sini bisa dipahami.
alaihi-nya kemana? Hi-nya kemana? Ma Apa itu? murakkab. Oh. Jadi lafzun murakkabun yahsunu sukut alaihi. Sangkut paut semua ada. Ada sangkut pautnya semua. Ada. Ustaz, masih belum mengerti pemaknaan tentang murokab ini Ustaz. Maksudnya murokab dalam artian gimana? Murokabnya kan murokab kan banyak makna gitu. Yang mana badal justru habis makna. Iya, yang sudah pernah kita jelaskan itu murakkab yang dimaksudkan di sini adalah madal la juz'u ala juz'u maknahu. Nah, bedanya dengan murakkab. Pokoknya apa yang kita jelaskan di sini, kalau ada kesamaan istilah di dalam ilmu lain, jangan langsung dibawa kepada istilah ilmu lain, karena masing-masing di sudut ilmu memiliki istilahnya sendiri. Sama di sini murakkab padahal dalam nahwu istilahnya banyak murakkab itu. Bagaimana lawannya mufrad juga istilahnya banyak. Nah, tetapi itu tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan ada sendiri. Murakkab di sini maksudnya adalah Badal justru madal la ala juz'u justru ala makna. maknahu. Aduh, Wahyu mah murojaah doang di sini. Kalau ada yang salah bilang Wahyu ya. Bintangnya kita. Apa? Ngomong ayat lah. Jangan. Wah. Yang nah. Bukan sisa barukat yang itu. Asli sama. Murakkab. Itu maknya kenapa harus kaum murakkab? Apa? Kaum murakkab kenapa harus kaum? Kalau di sini tuh maksudnya cakupannya Murakkab saja. Cakupannya adalah murakkab saja. Nanti ma di situ adalah lafzun murakkabun. Kalau dibuat lafzun murakkabun ihtamala sidqa wal kadhib li dzatihi. Kenapa harus murakkab? Karena mufrad itu tidak mungkin dikatakan yahtamil sidqa wal kadhib li dzatihi. Misalnya mufrad apa? Misalnya gelas. Gelas mufrad atau tidak? Gelas. Gelas mufrad tidak bisa dikatakan gelas itu ihtamal sidqa wal kadhib. Apanya? Karena tidak ada penghukuman. Jadi mufrad tidak mungkin ada ihtamal sidqa wal kadhib. Berarti yang mungkin ada ihtamal sidqa wal kadhib itu mufrad atau murakkab? Murakkab saja. Tapi ternyata murakkab ini juga tidak semuanya ihtamal sidqa wal kadhib li dzatihi. Karena ada murakkab wasfi. Murakkab wasfi di situ juga tidak bisa dikatakan ihtamal sidqa wal kadhib. Murakkab idhafi juga tidak bisa kita katakan di situ ada bisa dikatakan ihtamal sidqa wal kadhib. Karena di situ tidak ada penghukuman. Gitu. Nah, berarti yang hanya bisa dikatakan ihtamal sidqa wal kadhib hanya yang ada penghukumannya saja. Murakkab yang tam. Murakkab yang ada penghukumannya. Murakkab tam. Bisa dipahami tadi apanya? Nah. Nah, itu pertanyaannya bagus. Kenapa maknya adalah murakkab? Kenapa maknya bukan mufrad? Kalau mau dilengkapi berarti lafzun murakkab. Murakkab.
Hanya saja berarti kita akan membatasi murakab dengan lafzun saja, padahal murakab itu ada yang makul. Katanya kan lafzul murakab kan dibagi ke makul sama malfuz. Kan dibagi dua, makul malfuz itu namanya lafaz murakab. Apa? Itu gimana? Nah, sejak awal kan kita telah mengatakan ya, sejak awal sekali. Ketika kita membagi juz'i sama kulli, itu sebetulnya bukan pembagian dari mufrad. Kenapa? Karena mufrad itu adalah lafzun. Gitu ya. Karena mufrad itu adalah lafzun. Kemudian ketika dibagi menjadi juz'i pada kulli, itu adalah pembagian secara majaz. Gitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa lafzun juz'i. Lafzun juz'i. Tapi secara hakikah dia maknan juz'i. Artinya apa? Ini pembagian yang bisa diikatkan dengan majas dengan hakikahnya. Sebagaimana di sini, kalau kita mengatakan lafzun murakkab, kemudian ada yang makul, ada yang malfuz. Oh, berarti saat itu kita mengatakan lafzun murakkab, di situ majas. Gitu. Maka kita sejak awal mengatakan murakkab saja cukup. Murakkabun ihtamala sidqa wal kadhib bi dzatihi. Kalau kita bilang lafaz, cocoknya untuk mufrad gitu. Kalau kita seandainya bilang lafaz, Cocoknya untuk mufrad? saja. Tidak. Dia termasuk lafzun juga. Termasuk lafzun juga. Cuma dalam istilah para ulama, murakkab itu juga diungkapkan untuk yang makul. Jadi tidak hanya yang malfuz saja. Yang lafzun iya, tapi bukan hanya malfuz saja. Kalau mufrad, Kan tadi katanya setiap mustalahat dalam satu ilmu kan beda-beda ya. Kayak di situ kan murakab gitu. Yang murakab di sini artinya madala juz'u la juz'u manhu. Nah, Apa semua yang maksudnya kalimat murakab di dalam mantik. gitu, Iya. itu Nah, madala juz'u la juz'u manhu. iya. Semua yang ada di dalam kitab-kitab mantik ketika dikatakan murakkab, maka maksudnya adalah murakkab yang dalam ilmu mantik. Sampai ada dalil yadul ala annahu ghairu murad istilahil mantik. Jadi hukum asalnya adalah semua murakkab yang ada dalam kitab-kitab mantik maksudnya adalah madalla juz'u wa la juz'i ma'nahu. Sampai kita menemukan bahwa ternyata di sini ada qarinahnya yang menunjukkan bahwa yang di sini khusus yang di sini itu bukan murakkab yang ada di mantik, tapi murakkab yang ada di nahwu misalnya atau murakkab dalam ilmu lain. Dan begitu juga istilah-istilah yang lainnya. Jinsun, faslun di situ. Faslun ketika kita menemui faslun di dalam kitab-kitab mantik, maka yang dimaksudkan adalah fasl dalam istilah mantik, kecuali dalam beberapa keadaan di mana kita menemukan dalil. Ternyata misalnya di situ ada sedang memberikan contoh, hadza faslun, maksudnya ini adalah kelas misalnya. Ini sebagai contoh saja di dalam sebuah pembahasan tertentu. Ketika ada qarinah yang menunjukkan bahwa faslun di situ bukan makna istilahi dalam mantik, berarti saat itu kita membawa fasl ke dalam makna yang di luar. Tapi tanpa ada qarinah tersebut, maka semuanya masuk dalam fasl yang merupakan istilah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu mantik. Begitu seterusnya, semuanya. Jadi mau bilang lagi pas antum bilang tentang mufrad itu dibagi, sebenarnya kan pembagian majazi kata antum. Sedangkan maknanya mufrad itu makna juz'i gitu, hakikat. Terus antum bilang karena mufrad itu lafaz, maksudnya ulang lagi. Karena antum bilang tadi kan karena mufrad itu lafaz gitu. Kalau dijelasin lagi maksudnya.
sempat di sini bandar luar berak nih suskanya itu ya bang harus tetap berak keren nih nanti pintar Nanti saya susun kata untuk menjelaskan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisi dari khobar yaitu mahtamal sidqa wal kadhib li dzatihi, yang mana ma di situ maksudnya adalah murakkab bukan mufrad, karena mufrad itu tidak bisa dikatakan ihtamal sidqa wal kadhib baik li dzatihi maupun tidak li dzatihi, dia tidak bisa dikatakan yahtamil sidq, tidak bisa dikatakan yahtamilul kadhib karena dia tidak ada penghukumannya. Kemudian kita masuk ke dalam as-sidq. Sidq sendiri artinya adalah al-mutabiq. Mutabaqah lil waqi'. Ini adamul mutabaqah lil waqi'. Kemudian khobar sendiri ketika dikatakan mutabiqul waqi', maka khobarnya disebut dengan khobar yang shadiq. Khobarun shadiq. Sedangkan yang tidak maka disebut dengan khobar kadzib. Begitu juga orangnya. Kalau orangnya menyampaikan khobar yang tidak